Hidup hanya sementara, tidak ada yang abadi di dunia. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kematian tidak memandang usia, jabatan, paras, waktu, atau sebagainya. Lalu, bekal apa yang sudah kita siapkan? Apakah amal kita sudah cukup untuk bekal ke akhirat nanti? Dengan adanya kematian, membuat kita untuk selalu bermuhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan. Menjelang kematian, ada yang namanya sakaratul maut. Hal yang harus dilakukan ketika seseorang sakaratul maut yaitu menuntun untuk membaca kalimat tauhid. Namun, apabila seseorang itu kesusahan dalam berbicara, bisa diganti dengan mengucapkan lafal Allah. Ketika seseorang sudah dipastikan meninggal, maka hal yang harus dilakukan yaitu menutup mata jenazah, melenturkan persendian, menanggalkan pakaian dan perhiasan, menutup seluruh tubuh, serta membetulkan posisi jenazah menghadap ke arah kiblat. Segera mengurus prosesi jenazah. Hukum mengurusi jenazah yaitu fardu kifayah, di mana kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu kelompok. Apabila di dalam kelompok tersebut sudah ada yang mengerjakan walau hanya satu orang, maka gugurlah kewajiban. Namun, apabila tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka kelompok tersebut akan mendapat dosa. Langkah dalam mengurusi jenazah ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Beberapa syarat jenazah yang wajib dimandikan yaitu beragama Islam, bukan mati syahid, dan masih ada anggota tubuh. Kemudian, ketentuan dalam memandikan jenazah yaitu tempat yang tertutup, mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuh jenazah, dimandikan sesama mahram, dan ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Kemudian, niat untuk memandikan jenazah yaitu untuk jenazah laki-laki, nawaitul husla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Sedangkan untuk jenazah perempuan yaitu nawaitul husla adaan an hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Cara membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuh jenazah yaitu kepala jenazah diangkat sampai setengah duduk. Kemudian perutnya sedikit ditekan untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Setelah itu disiram dengan air. Setelah memandikan yaitu mengkafani. Untuk kain kafan laki-laki disunahkan menggunakan 3 helai kain kafan. Sedangkan untuk perempuan yaitu 5 helai kain kafan. Untuk penggunaan tali sendiri yaitu berjumlah ganjil. Untuk kain kafan jenazah laki-laki, rinciannya yaitu sebagai berikut. 1. Bagian terdalam yaitu kain lepas penutup pusar sampai lutut. 2. Kain baju yang menutup bahu sampai separuh paha. 3. Lapisan terakhir adalah kain penutup seluruh bagian badan. Sedangkan untuk kain kafan jenazah perempuan yaitu dengan rincian 1. Lapisan terdalam, kain basahan yang menutup bagian antara pusar sampai lutut. 2. Lapisan untuk kain kerudung dan baju kurung. 3. Lapisan terakhir yaitu 3 lembar kain sebagai pembungkus yang menutup seluruh badan. Setelah kain kafan sudah dipersiapkan, yaitu selanjutnya mengkafani jenazah. Setelah mengkafani jenazah selesai, yaitu selanjutnya mensolatkan. Hal yang harus diperhatikan posisi imam ketika sholat jenazah yaitu jika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam sejajar dengan kepala. Namun, apabila jenazahnya perempuan, posisi imam yaitu sejajar dengan pusar atau lambung. Niat mensolatkan jenazah laki-laki yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati imama atau ma'muma lillahi ta'ala. Sedangkan untuk niat mensolatkan jenazah perempuan yaitu usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati imama atau ma'muma lillahi ta'ala. Untuk takbir pertama, membaca surat Al-Fatihah secara lengkap. Kemudian takbir kedua membaca sholawat Nabi.
bisa dibaca dengan versi lengkap ataupun versi singkatnya. Untuk versi singkatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Bisa dengan versi singkat ataupun lengkapnya. Untuk versi singkatnya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perlu diperhatikan untuk jenazah laki-laki memakai lafal hu, sedangkan untuk jenazah perempuan memakai lafal ha. Contoh, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selanjutnya, untuk takbir yang keempat atau takbir yang terakhir yaitu membaca doa lagi untuk jenazah. Ini juga bisa versi singkat ataupun lengkapnya. Untuk versi singkatnya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Perlu diperhatikan juga untuk lafal jenazah laki-laki memakai hu, untuk jenazah perempuan memakai lafal ha. Kemudian ditutup dengan mengucapkan salam secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai menyolatkan, yaitu segera menguburkan jenazah. Hal yang perlu diperhatikan saat mengubur jenazah yaitu tali pengikat dilepaskan, wajah jenazah dibuka dan diarahkan ke kiblat, membuat bantal dari tanah, serta muka dan kaki menempel pada tanah. Setelah selesai penguburan, diakhiri dengan berdoa memohon ampunan kepada Allah. Itulah beberapa proses kepengurusan jenazah. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat.